Salam Pancasila. Kita ketemu lagi di Teropong Politik. Meneropong hiruk pikuk isu-isu politik dan masalah-masalah sosial dari sepinya suasana desa. Ya, sahabat Teropol, saat ini kita mencoba untuk meneropong kedalaman hati Presiden Joko Widodo setelah mengakhiri masa jabatannya sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2024. Saya memprediksi bahwa pasti Presiden Joko Widodo kembali ke Solo dengan sedikit hati yang terganjal. Walaupun masyarakat Solo menyambutnya dengan penuh antusias dan menyediakan pesta spesial untuk menyambut sang idola yaitu Presiden Joko Widodo, tetapi di dalam lubuk hatinya pasti ada sesuatu yang menyebabkan dia tidak terlalu bahagia. Ya, karena itu ketika di Solo dia ditanya oleh wartawan bagaimana pendapatnya tentang menteri dan wakil menteri dari Prabowo Subianto, dia mengatakan saya mau tidur. Ya, nah, kenapa saya bilang bahwa mantan Presiden Joko Widodo paling pasti pulang ke Solo dengan hati yang terganjal dan mungkin juga sedikit tertunduk oleh karena peristiwa yang terjadi di gedung MPR RI, DPR RI yang berlangsung pada tanggal 20 ya di dalam pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Nah, menurut saya apa yang terjadi di suasana yang terjadi di gedung MPR RI itu mempermalukan ya keluarga Joko Widodo, ya bukan cuma presiden, tetapi menurut saya ini adalah peristiwa yang sangat memalukan yang mungkin baru pertama kali terjadi dalam sejarah kepresidenan, bahwa seorang presiden itu tidak terlalu disambut dengan tepuk tangan, bahkan keluarganya disoraki dengan kata hu gitu ya. Nah, hal itu yang terjadi ketika Ketua MPR RI menyebut nama Presiden ke-7 Joko Widodo ketika itu, lalu kemudian tidak terlalu disambut tepuk tangan oleh hadirin. Berbeda dengan ketika nama Prabowo Subianto disambut, bahkan mendapatkan standing applause ya. Orang-orang yang ada di gedung MPR itu, anggota MPR DPR terpilih itu kemudian berdiri memberikan tepuk tangan kepada Prabowo Subianto. Berbeda dengan yang dialami oleh Joko Widodo, dia tidak terlalu mendapat sambutan yang meriah. Apalagi ketika Gibran Raka Buming Raka disebut oleh Ketua MPR RI. Dia mendapatkan tepuk tangan, tetapi tepuk tangannya sangat kecil, lalu kemudian ada sorakan ya yang cukup mengemuruh di gedung MPR RI. Nah, ini membuktikan bahwa sesuatu telah terjadi yang mungkin menyakiti hati rakyat, sehingga terjadi suasana yang sebenarnya sangat tidak diharapkan. Ya, baik kita sebagai rakyat Indonesia, apalagi Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Tak sampai di situ, bukan cuma Gibran yang mendapatkan tetapi ketika nama Kaisang ya disebut dan juga disorot oleh kamera, ya maaf tidak disebut tapi disorot oleh kamera sebelum acara dimulai. Lalu kemudian ketika Kahiyang juga bersama dengan suaminya disorot oleh kamera, gedung DPR MPR RI bergemuruh dengan kata hu itu ya. Kata hu ini menunjukkan bahwa rakyat atau orang yang ada ya di gedung MPR RI pada saat itu tidak lagi respect ya terhadap
keluarga Presiden Joko Widodo. Karena itu saya percaya bahwa pasti mereka merasa malu ya, sekeluarga, baik Presiden Joko Widodo maupun anak-anaknya. Pasti mereka merasa malu dengan apa yang terjadi di sana. Apa yang terjadi di gedung MPR DPR ini kemudian sangat berbeda dengan rilis-rilis survei yang selama ini kita dapatkan, bahwa rakyat itu sangat puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo. Ya, sampai 80%, 75%, bahkan pernah sampai 85%. Ya, tetapi ketika di akhir-akhir jabatannya, bukannya simpati yang dia dapatkan, tetapi justru cemoohan dari rakyat. Nah, ini memberikan pelajaran bagi kita bahwa apa yang kita lakukan itulah yang kita akan tabur. Ya, apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo di akhir hari pemerintahannya, yang kemudian bagaimana dia memperjuangkan anak-anaknya supaya ada di politik, termasuk dengan mengintervensi Mahkamah Konstitusi, bahkan melakukan gerakan struktural, ya, menggunakan aparat negara untuk mendukung dan menjadikan Gibran sebagai wakil presiden. Itu yang kita dengar dari berbagai macam berbagai pengamat ataupun dari banyaknya berita-berita yang disampaikan di media-media kita. Jadi kita tahu, kita sadar bahwa memang Presiden Joko Widodo telah memberikan perubahan yang luar biasa. Tetapi ibarat nila setitik dapat merusak susu sebelanga. Bayangkan Joko Widodo telah melakukan banyak hal, membangun Indonesia khususnya untuk infrastruktur jalan dan lain sebagainya, membangun ibu kota negara di Kalimantan, tetapi kemudian di akhir jabatannya bukannya simpati yang didapatkan, tetapi cemoohan dari masyarakat. Nah, ini menjadi bukti bahwa masyarakat kita itu sudah cerdas, ya, mereka tidak bisa lagi dibohongi, mereka tidak bisa lagi ditipu, dan mereka bisa melihat apa yang terjadi di hadapan mereka. Karena itu biarlah apa yang dialami oleh Presiden Joko Widodo bersama dengan keluarganya ini menjadi pelajaran penting juga bagi rakyat Indonesia, bahkan para pejabat-pejabat di negeri ini. Dan kita berharap apa yang dialami oleh Presiden Joko Widodo di gedung MPR RI itu kita tidak akan dapatkan lagi, ya, di akhir pemerintahan Prabowo Subianto. Karena itu kita berharap Pak Prabowo benar-benar melakukan seperti apa yang dikatakan, bahwa dia akan berpihak kepada rakyat, tidak akan ada korupsi, tetapi menjadikan pemimpin sebagai pemimpin yang melayani rakyat. Karena itu tetaplah di teropong politik. Salam Pancasila.